Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semuanya, salam toleransi umat beragama. Kembali bersama dengan saya, Bunga Putri Dewi, yang nantinya akan menemani Anda dalam pembahasan yang cukup menarik dan otentik dari dunia pendidikan, yang tidak hanya membahas dari dalam negeri, namun juga akan membahas dari luar negeri. Tak lain dan tak bukan, pembahasan pada kesempatan kali ini yakni terkait dengan pusat sumber belajar yang ada di dunia. Nah, di sini dengan saya, Bunga, yang akan terus bersama dengan Anda dan membersamai Anda dalam video kali ini. Dalam pendidikan ada yang menyebutnya sebagai PSB, atau ada juga beberapa cakupan yang membahas terkait dengan Research Center Learning. Nah, perlu kita tahu dong, PSB, Pusat Sumber Belajar itu apa? Jadi pusat sumber belajar itu merupakan lembaga yang sudah terorganisir bentuknya, yang sudah terorganisir cakupannya ke dalam sistem yang nantinya akan disesuaikan dan akan diorganisir sesuai dengan sistem pembelajaran yang ada pada suatu daerah, cakupan maupun negara. Maka dari itu, untuk bisa menyederhanakan PSB, Pusat Sumber Belajar itu seperti apa? Pada intinya, kunci pengertian atau kunci definisi keywords dari PSB itu merupakan lembaga yang terorganisir untuk menyesuaikan dan memberikan fasilitas yang nantinya cakupannya secara pendidikan dengan sistem pembelajaran yang sesuai. Lalu pusat sumber belajar itu seperti apa aja ya? Nantinya akan kita bahas lebih lanjut. Oh iya, Indonesia udah punya pusat sumber belajar yang mumpuni nggak sih? Atau Indonesia hanya di beberapa instansi aja yang punya PSB? Kayaknya menarik nih kalau kita kupas lebih dalam, apalagi Pendidikan Indonesia. teman-teman tahu nggak, ternyata di Indonesia khususnya ya, di dalam negeri, pusat sumber belajar itu banyak banget. Ternyata pemerintah sudah aware nih dengan PSB, dengan pendidikan gitu. Salah satu kunci keberhasilan dari pendidikan itu ketika memiliki sintaks, di mana penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan itu bukan hanya sekedar penyuluhan, namun memang memberdayakan penyuluhan itu menjadi realistis yang jauh lebih memadai. Membahas soal PSB di Indonesia itu ada beberapa, yang diantaranya ada dari Pusat Sumber Belajar Universitas Negeri Yogyakarta. Koleksi digital, laboratorium media pembelajaran, pelatihan teknologi pembelajaran, studio e-learning diberikan oleh Pusat Sumber Belajar milik UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta memberikan komitmen yang cukup kuat kepada lingkungan perkuliahannya yang dirasakan oleh mahasiswa dan mahasiswi di lingkungan perkuliahan itu sendiri, di mana hal ini didukung oleh banyaknya infrastruktur yang dibangun, banyaknya kelayakan yang diberikan oleh pihak UNY kepada mahasiswanya untuk dapat mendukung sistem pembelajaran yang ada. Dan hal tersebut didukung dengan pemberian mutlak, baik itu secara digital maupun itu secara langsung yang dirasakan oleh mahasiswanya. Media pembelajaran dalam bentuk laboratorium atau yang biasa disebut oleh teman-teman di UNY itu adalah laboratorium media pembelajaran, kemudian media digital yang disediakan oleh pihak UNY berlanjut pada teknologi pembelajaran yang didesain khusus dan dirancang sesuai dengan kapasitas dan juga kepemilikan UNY terhadap pembelajaran pada saat itu. Lalu masuk kita pada studio e-learning-nya.
studio e-learning yang mereka susun sangat-sangat signifikan. Nah, dalam hal tersebut akan saya jabarkan satu persatu dan nantinya akan kita lihat bagaimana sumber-sumber menyebutkan dan juga sumber-sumber memperlihatkan serealistis apa pusat sumber belajar milik UNY ini. Yuk kita lihat. Perpustakaan pusat milik UNY yang dapat digunakan dan difasilitasi oleh UNY untuk keberlangsungan pembelajaran di kampus. Ruangan yang kita lihat merupakan ruangan laboratorium multimedia Universitas Negeri Yogyakarta. Ini ruangan merupakan laboratorium komputer PPS Universitas Negeri Yogyakarta yang difasilitasi dengan sangat maksimal. Selanjutnya, ini merupakan ruangan studio learning yang digunakan oleh UNY. Selanjutnya, ini merupakan ruang kelas UNY pada prodi PKNH. Dan terakhir, ini merupakan suasana di dalam ruangan digital library UNY. Kita akan sedikit bergeser, tadi kita dari Jawa Tengah, Yogyakarta, kita akan sedikit bergeser ke Jawa Timur, tepatnya di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Apa sih yang tak asing dari Kota Malang? Kampus ternamanya? Ya, betul. Universitas Brawijaya, di mana UB ini juga punya komitmen terhadap SB-nya. Di mana banyak sekali bangunan-bangunan yang tampak sangat-sangat lama dan justru banyak perbaharuan juga. Nah, UB sendiri itu mereka berkomitmen pada perubahan PSB yang didasari pada perubahan fisik dan juga perubahan secara digital. Di mana salah satunya mereka menyediakan pelatihan pembuatan media pembelajaran, baik itu tarafnya yang dirasakan oleh pendidik maupun yang dirasakan oleh peserta didiknya atau mahasiswanya. Fasilitas komputer dan internet yang disediakan oleh Universitas Brawijaya. Perpustakaan pusat milik Universitas Brawijaya. Library yang sikapnya indoor dan outdoor merupakan perpustakaan milik Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Brawijaya. Dan yang terakhir, ini merupakan suasana di dalam perpustakaan pusat dari Universitas Brawijaya yang bernama Perpustakaan dan Belajar. Perubahan itu kerap dirasakan oleh dosen dan juga mahasiswa di UB. Kenapa? Karena UB memberikan banyak sekali perubahan yang signifikan pada PSB-nya. Salah satunya yang dirasakan oleh dosen itu adalah pelatihan pembuatan media pembelajaran. Nah, cukup sangat menarik bukan? Ternyata pembuatan media pembelajaran itu juga ada pelatihannya, juga ada cara bagaimana bisa membentuk media pembelajaran yang jauh lebih signifikan dan juga lebih tertata sesuai dengan keadaan teknologi pada saat ini, penerapannya kayak apa, dan hal tersebutlah yang dilansirkan oleh UB. Banyak sekali perubahan dan juga sumber-sumber yang menyebutkan tentang perubahan itu, dan perubahan yang dirasakan oleh mahasiswanya adalah perpustakaan digital yang mereka rasakan. Namanya perpustakaan digital UB. Bukan sesuatu hal yang digital yang bisa mereka akses dengan platform, tapi memang bentuknya seperti perpustakaan. Kenapa? Karena mereka bisa mengakses itu tanpa waktu dan tanpa jeda. Artinya mereka bebas bisa mendatangi perpustakaan digital itu yang dimiliki oleh UB, yang sudah dikelola oleh akademisi UB, untuk bisa teman-teman mahasiswa di sana merasakan dan bisa lebih dalam mempelajari apa yang mereka butuhkan secara pembelajaran mereka lebih tertata, mendukung dan juga konkret. Sedikit kita membahas lebih dalam soal PSB-nya UB. Itu ada yang sedikit berbeda dan menarik dari UB. Yang pertama itu adalah peminjaman alat multimedia. Keren banget ya. UPI aja, UPI Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung itu saja mereka masih cukup awas dan kasar terhadap hal ini. Namun ada sumber yang menyebutkan bahwa Universitas Brawijaya memberikan kebebasan kepada dosen dan mahasiswanya untuk dapat meminjam
pembelajaran dalam bentuk multimedia yang bisa diakses dan dirasakan oleh teman-teman di sana. Itu salah satu bentuk perubahan yang cukup dalam. Sebagai perbandingan, ada banyak beragam kampus pendidikan dan juga kampus non-kependidikan yang memang merasakan hal ini cukup ganjil, di mana tidak keseluruhan bisa mendapatkan akses media pembelajaran, sekalipun kampus tersebut cukup aktif dalam pembangunan ada kategori digital ya. Kita bergeser dari Jawa Timur, kita akan bergeser ke kota Depok, tepatnya di mana kalau kita menyebut Depok, Universitas Negeri tertua di Indonesia, betul, UI, Universitas Indonesia, di mana UI sendiri punya PSB dan mereka menyebutnya dengan Pusat Sumber Belajar Terpadu. Dari beragam riset, jurnal, dan juga sumber yang saya dapatkan, bahwasannya UI punya satu hal yang cukup menarik. Ketika UI sebagai kampus tertua di Republik ini, tentunya dia terletak di ibu kota juga, di kota besar. Tentunya UI bisa memberikan fasilitas yang cukup memadai, bukan cukup memadai, tapi memang harus memadai kepada mahasiswa dan mahasiswinya. Tentu dong, alma mater kuning kebanggaan UI tentunya bisa menggait banyak peminat ke kampusnya. Dan itu dia, pemangku pimpinan di UI juga memberikan banyak fasilitas. Fasilitas yang memang di saat corona kita mendengar bahwasannya digitalisasi. UI jauh sebelum itu mereka sudah merasakannya dan bahkan mereka sudah membangun itu untuk mereka sendiri. Salah satu yang cukup unik dari PSBT UI itu adalah ruang akademik. Ruang akademik dalam kategori ini adalah ruang bimbingan akademik. Ruangan ini diciptakan dan ruangan ini diadaptasi oleh UI untuk anak-anaknya, untuk mahasiswanya, rasakan tentang mereka membutuhkan apa dari pembelajaran mereka secara akademik dan terpadu. Itulah namanya PSBT. Mereka memang dipadu-padankan oleh bagian-bagian tertentu dari bangunan-bangunan mereka yang mereka adaptasi, yang mereka konkretkan jam kerjanya dalam aspek hal tersebut. Sudahlah kita mendengar dengan digitalisasi jurnal dan juga ruang belajar yang online itu tentu banyak, tapi ada ruangan yang namanya ruangan bimbingan akademik virtual. Baik itu bisa didapatkan oleh teman-teman yang dari online ataupun yang secara langsung bisa merasakan itu. Di dalamnya kita bisa menemukan laboratorium visual, kita bisa menemukan bagaimana pusat belajar sesuai dengan bidang kapasitasnya, kedokteran, dan sebagainya. Hal itu bisa mereka dapatkan di UI. Sungguh sangat-sangat membanggakan, bukan, ketika kita tahu bahwa pusat sumber belajar di Indonesia sudah memadai semacam ini. Perpustakaan Umum milik Universitas Indonesia, ruang baca digital dan fisik, ruangan khusus bimbingan akademik, workshop room Universitas Indonesia, laboratorium visual Universitas Indonesia. Teman-teman, kita akan bergeser yuk dari Indonesia, kita akan terbang ke luar negeri, khususnya kita ke Uni Emirat Arab. Kita akan ke Zaid University, LRC-nya, Learning Research Center-nya yang seperti apa. Salah satu yang cukup membuat saya mengangkat university ini sebagai sampel contoh terbaiknya PSB di dunia itu karena mereka punya ruang kolaboratif di mana di dalamnya lengkap dengan buku-buku, lengkap dengan proyektor. Teman-teman, Indonesia sendiri kita tahu kita harus menggunakan proyektor, kita harus bisa menggunakan alat ini hanya untuk di dalam kelas. Ketika kita menggunakan itu di ruangan yang cukup menjadi general ruangan, itu agak sedikit kesulitan di agreed to do the place atau izin tempat. Nah, kita tahu Uni Emirat Arab seperti apa. We know it, how about this a country? Ya, salah satu sampel adalah kurs keuangan mereka, ekonomik mereka yang sangat-sangat padu padan.
Nah, salah satu yang cukup bisa melirik diri ini membahas lebih dalam soal PSB, LRC ya. Ada beberapa daerah, ada beberapa place yang menyebutnya LRC, yakni Learning Research Center. Oke. Nah, LRC Zaid University. Salah satu yang bisa mereka gunakan itu adalah ruang kolaboratif. Ruang kolaboratif ini disiapkan baik buku, materi, yang mana materi ini bisa mereka akses menggunakan komputer secara langsung dan banyak sekali komputer di dalamnya. Yang ketiga, mereka di sana bisa bebas menggunakan proyektor sambil belajar bersama. Itu namanya tadi ruang kolaboratif Uni Emirat Zaid University. Menakjubkan teman-teman. Kita tahu Indonesia dengan segala kompartemennya, tapi bagaimana dengan Arab yang ekonominya sangat-sangat condong stabil? Cukup menarik ya. Teman-teman, kita akan sedikit bergeser yuk. Kita tadi sudah membahas dengan detail terkait dengan Zaid University yang berada di Uni Emirat Arab. Kita akan bahas sedikit ke England, yakni Universities of Oxford. So we are for to talk about this Oxford. Siapa sih di dunia yang nggak tahu Oxford itu apa? Oxford itu gimana? Temennya apa? Stanford. It's real, man. Kita akan berbicara soal Oxford. Oxford yang paling dibanggakan itu banyak sekali. Salah satu PSB di sana itu adalah librariesnya, perpustakaannya. Ketika di Indonesia membahas soal PSB, mengalihfungsikan yang tadinya secara fisik kemudian digital, Oxford enggak, teman-teman. Oxford sudah di tahap dewa dari pembelajaran yang ada di dunia, yakni itu adalah perpustakaannya yang cukup memadupadankan, yang benar-benar bikin kita nyaman, bahkan nggak ada rasa terbebani di dalam proses pembelajaran. Nah, salah satu yang cukup menarik itu adalah koleksi buku di sana. Walaupun buku-buku sering dialihfungsikan secara digital, itu adalah problem Indonesia. Namun di luar negeri, justru buku-buku itu siap dikunyah baik oleh mahasiswa maupun dosennya. Salah satu yang cukup membanggakan itu datang dari Oxford itu sendiri, perpustakaannya. Koleksi manuskrip dan juga e-research. Wow, sebanyak itu sumber mereka bisa mendapatkannya. Satu hal yang cukup lebih dari kata cukup membanggakan Oxford. It's really crazy for the learning. Cukup sangat tidak ada kata bosan dalam belajar untuk Oxford. How about ruang inovasi Asia Tenggara? Apa yang paling membanggakan dari Asia Tenggara ketika kita sudah berbicara dari Arab, kita udah bicara dari England, Inggris, lalu bagaimana? Asia Tenggara punya apa? Yap, SMU namanya, Singapore Management University. Yes, kita datang dari Singapura. SMU, Singapore Management University, ini menawarkan yang namanya perubahan yang nyata. Namun saking nyatanya perubahan, libraries di sana dianggap sebagai pusatnya perubahan pembelajaran yang dialiansikan secara digitalisasi di Asia Tenggara dan se-Asia Tenggara. Bagaimana tanggapan teman-teman? Cukup membanggakan, bukan? Singapura masuk dalam konteks bisa merubah stigma pendidikan itu tadi. Stigmanya Asia Tenggara mendongkrak tinggi hal tersebut. Ya tentu hal ini dapat sangat kita rasakan. Singapore Management University sebagai ruang inovasi milik Asia Tenggara. Karena bisa dikatakan banyak sekali implementasi, implikasi, dan juga teoretik yang dibangun oleh Singapore Management University untuk bisa dijadikan sebagai kampus percontohan, dan salah satunya adalah Makerspace. Makerspace ini merupakan area kreatif kalau sederhana kita mendefinisikannya.
Area kreatif artinya di mana di dalamnya makerspace ini tentu menciptakan banyak POV dari mahasiswanya. Mahasiswanya datang bergerombol untuk ke makerspace ini itu untuk membahas lebih banyak, untuk bisa mempelajari apa-apa saja. Ditambah juga memang Singapura memberikan fasilitas yang cukup memadai pada anak-anaknya. Nah, hal ini tentu dirasakan oleh SMU. Agak aneh ya untuk penyebutan SMU di Indonesia, tapi ini adalah Singapore Management University. Jangan disamakan dengan SMU pada dasarnya. Ketika hal tersebut kita bicara lebih lanjut, memang area space ini membutuhkan banyak proyek yang nantinya bisa diselesaikan oleh mahasiswa. Jadi seolah jadi taman digital, justru tidak. Makerspace ini memang dihadirkan untuk betul-betul dihadirkan untuk membangun dan mendongkrak pendidikan di Singapore Management University ini. Ruang Inovasi Asia Tenggara sebutannya. Nah, bagaimana teman-teman terkait dengan pusat sumber belajar yang ada di dunia? Itulah keenam, di mana 3 diantaranya merupakan dari dalam negeri dan 3 diantaranya lagi merupakan dari luar negeri pusat sumber belajarnya, sebagai bahan uji banding dan sekaligus pembelajaran serta new knowledge teman-teman terhadap PSB. Ya, itu saja penyampaian dari saya. Saya Bunga yang dari tadi menemani Anda dalam menikmati dan juga mengetahui beragam PSB yang ada di dunia. Dan dengan itu saya Bunga Putri Dewi pamit undur diri dalam kesempatan video kali ini. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan dengan video dan durasi yang juga turut berbeda serta suasana yang jauh lebih menyenangkan. Terima kasih, saya Bunga. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam toleransi umat beragama.